Jonathan Frizzy tertunduk lesu ketika jaksa membacakan tuntutannya. Udara di ruangan sidang Pengadilan Negeri Tangerang di mana ia diadili semakin terasa panas. Ijong dituntut hukuman penjara selama 1 tahun karena dinilai terbukti melanggar pasal 435 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Tidak mengandung narkotika dan psikotropika. Kandungan bahan aktif tersebut adalah etomidat, di mana etomidat adalah sejenis agen hipnotik intravena yang digunakan secara luas dalam praktek anestesi untuk menginduksi dan mempertahankan anestesi. Vonis belum jatuh, namun mimik Ijong sudah memperlihatkan kegusarannya akan nasib ke depan, karir dan kehidupannya. Bagaimana dengan tuntutannya Bang Ijong? Seperti apa mungkin Bang Ijong? Seperti apa? Sebenarnya Bang Ijong? Apa hukum yang seperti apa mungkin Bang Ijong? Bang Ijong, tadi isi bukunya ada catatan khusus atau gimana Bang? Bang Ijong. Selama persidangan ini berlangsung, fakta tersebut tersampaikan bahwa Ijong tidak mengetahui bahwa di dalamnya itu ada etomidat atau obat keras, karena etomidat atau obat keras itu tidak kasat mata seperti narkoba yang lain. Itulah kemungkinan salah satu fakta persidangan yang mungkin menjadi salah satu materi pembelaan kami, yang mana kami juga belum meneliti dari tuntutan jaksa apakah menyebutkan tentang pengetahuan Ijong terkait etomidat tersebut gitu. Sejak Mei 2025 silam, hidup Ijong berubah drastis. Dari bintang menjadi pesakitan lantaran diringkus polisi. Dugaannya tak main-main terlibat dalam sindikat peredaran Catrite Vape berisi liquid yang mengandung zat etomidate. Padahal etomidate sendiri sebenarnya obat penenang dan banyak digunakan untuk anestesi. Sejak Juni 2025, Ijong dijebloskan ke tahanan meski dalam kondisi sakit. Sempat ada pendarahan dan vonis kanker di bagian ususnya, tapi sang aktor tetap dibui. Dan sekarang harus siap-siap pula makin lama terpenjara. Ijong sudah menjalani kurang lebih dari bulan Juli 2 bulan. Nah, berarti masih ada 10 bulan dari tuntutan jaksa, begitu. Tetapi kalau bagaimana nanti hasil akhirnya, ya kami mengharapkan putusan yang terbaik dan seringan-ringannya untuk Ijong, mengingat Ijong perlu menghidupi keluarganya dan juga ketidaktahuan Ijong, dan Ijong di sini peranannya hanya membantu, begitu. Cerita miris Ijong makin lengkap ketika sejak ia menderita dan hidup dibui, Ririn Dwi Ariyanti makin tak peduli dengannya. Tak pernah sekalipun membesuk ketahanan, tak sekalipun mensupport dengan hadiri sidang. Bahkan kemarin, tepat ketika Ijong menghadapi sidang tuntutan, Ririn malah asyik happy-happy dengan circle-nya bermain pedal. Puja-puji membanjiri Celine Evangelista. Gara-gara aksinya membantu jamaah umroh lansia asal Algeria yang tersesat di Tanah Suci. Terpisah dari rombongannya dan tak bisa pulang ke tempat penginapannya. Artis yang statusnya belum lama menjadi muslimah ini terlihat sangat sabar membantu si ibu. Menuntunnya bahkan memberinya alas kaki. Karena alas kaki si ibu juga hilang entah kemana. Sejak memeluk Islam dan bahkan kemudian melanjutkannya dengan yakin berhijab di tahun 2024 lalu, Celine juga terus menunjukkan istiqomahnya. Rajin ikuti kajian untuk memperdalam agama barunya. Rajin pula berbagi pengalamannya dalam menemukan Islam. Lagi berusaha sih ya, belum sempurna banget, cuman lagi berusaha untuk mempelajari. Perubahan drastis tak hanya dari luar, tak hanya dari fisik serta penampilan, tetapi juga secara emosional.
Celine yang banyak omong, yang cenderung keras intonasinya, kini benar-benar tak berbekas. Ia juga sudah tak lagi mengedepankan emosi jika berkaitan dengan Stefan William, sang mantan suami. Meski sampai sekarang untuk urusan anak-anak hasil pernikahan mereka, Cio dan Koa masih selalu menimbulkan intrik. Namun Celine jauh lebih bijak menyikapi. Semua orang pasti berubah lah kalau punya anak kan. Pasti lebih wibawa, mungkin lebih. Karena kita udah mikir udah punya anak ya, lebih pentingin anak. Mungkin belum menjadi muslim yang baik dan berusaha sih Kak. Aku juga sebenarnya masih gimana ya namanya, pasti kan dari lingkungan juga kan nggak semuanya mendukung, ada pro dan kontra tetap. Celine yang baru membuat Stefan William pun terketuk untuk menghormati. Toh tak ada untungnya memelihara seteru. Stefan juga tak ingin kehidupannya saat ini dengan istri barunya, Ria Andrews. Perkembangannya baik-baik aja, gitu aja. Udah pintar apa aja kita? Udah pinter banyak hal. Rasa syukur sih, kayak terharu. Rasa syukur, terima kasih Allah masih aku diberikan umur untuk kembali ke jalan yang memang seharusnya dan masih diterima di sini.